Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan Hari Sumpah Pemuda, saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Semangat terus pemuda Indonesia, berkarya untuk Indonesia. Hari ini kebetulan saya lagi di labor, kita sebut labor pengangguran di Marpoyan. Sudah lama tidak bikin video. Kali ini kita bikin video untuk teman-teman yang berada di PMPK Kulim. Adapun bahasan kita pada video ini adalah latar belakang kenapa harus bertanam anggur. Seperti keadaan COVID ini, semua terjepit. Makanya kita harus beradaptasi dan selalu mencari solusi, di mana lapangan pekerjaan udah mulai sempit, lokasi untuk bercocok tanam sudah mulai susah. Maka kita sebagai penggiat tanaman anggur menawarkan solusi, yang mana anggur adalah tanaman yang berasal dari Ukraina, Eropa, yang tergolong langka di Indonesia. Tetapi beberapa tahun terakhir anggur sudah mulai tumbuh, mulai dibudidayakan di Indonesia, dan banyak yang sudah menikmati hasil. Oleh karena itu, kita yang ada di Pekanbaru umumnya, khususnya di lingkungan Marpoyan dan Kulim nantinya, serta kawan-kawan PMPK yang ada di Kulim, gak ada salahnya kita coba bertanam anggur. Jadi kebetulan sekarang kita lagi di labor tanaman anggur yang di Marpoyan. Kita membahas latar belakang kenapa harus bertanam anggur. Selain tadi tanaman ini lagi booming dan punya nilai komersil, anggur ini membutuhkan media yang relatif sempit, tidak terlalu besar, seperti ini. Kita coba lihat seperti ini. Ini ukuran teras sekitar 3 kali 7, sekitar 3 kali 7. Kita bisa menanam anggur sekitar 8 sampai 10 batang. Kawan-kawan bisa melihat ini kita, tanaman kita ini berumur sekitar 8 atau 9 bulan. Kita untuk mudah mengingat, kita juga bikin tanggal di sini. Dan nama tanaman anggur ini banyak jenis. Kadang-kadang bagi pemula suka lupa, makanya kita bikin setiap batang kita kasih nama di kertas. Contohnya ini namanya adalah Tran. Ini Tran. Ini Jupiter. Nah, ini Jupiter ya. Ini Tran, ini Jupiter. Nah, ini Ninel ya. Ninel ini sudah mulai berbuah, teman-teman. Nah, ini buahnya sudah mulai peralihan warna dari hijau ke merah. Sebentar lagi, sekitar 1 bulan, sudah mulai menghitam dan bisa dimakan. Kemudian ini Dickson. Ini Dickson ya. Dan ini rubella.
Inilah contoh percontohan kita, tanaman percontohan kita sebagai studi kita, pembelajaran. Target kita untuk pertama ini kita merintis, target kita adalah koleksi mencari pengalaman. Nah, bagi kawan-kawan petani yang mau mencoba berbudidaya anggur, kita punya beberapa konsep. Yang pertama, produksi hasil. Yang kedua, sebagai hobi untuk mengisi waktu, supaya mungkin lebih betah di rumah pulang kerja, saya lebih fokus di rumah. Kemudian juga mencari suasana yang berbeda di pekarangan, sambil ngopi kita bisa melihat anggur. Kayak ini kita bisa sambil mengopi, memetik anggur, makan anggur bersama anak dan istri. Saya pikir itu adalah nikmat surga yang ada di dunia. Sekarang kita lihat koleksi kita. Ini jadi anggur ini, kawan-kawan, anggur ini medianya untuk lebih aman itu harus di atap, karena anggur sensitif dengan air hujan, sensitif jamur, hama dan lain-lain. Makanya untuk lebih aman kita harus menyediakan atap. Atap ini boleh UV, atau yang penting jangan seng. Kalau seng terlalu sensitif panas, nanti daun-daun anggur layu. Dan bagi yang pemula yang terbatas modal juga bisa pakai jaring hitam. Tetapi untuk lebih aman kita rekomendasikan atap UV. Kita lihat lagi ini koleksi kita, uji coba kita punya sekitar lebih kurang 20 bibit. Ini di alam terbuka anggur juga bisa hidup, tapi kita tidak bisa maksimalkan produksi buah karena di alam terbuka anggur sensitif, apalagi curah hujan yang tidak menentu. Nah, ini contohnya tanaman kita di alam terbuka. Ini kita tanam pertama sekali karena keterbatasan finansial kita. Kemudian ini juga kita setel untuk pembibitan. Kita juga menyediakan pembibitan, kawan-kawan ya. Stop Ini dah. juga Dah. di sekeliling beberapa jenis anggur. Jadi bagi sahabat, kawan-kawan penggiat pecinta anggur ataupun yang hobi bertani, khususnya di daerah Mapoyan dan Kulip, dan kawan-kawan mitra PMPK yang ingin mengadakan pelatihan ataupun ingin konsultasi bertanam anggur, bicara tentang masalah anggur, kita bisa datang di sini juga. Kopi break, kita bisa santai di sini. Dan kebetulan ini kita bicara media. Jadi sebelum bertanam anggur, hal yang pertama kita persiapkan adalah media. Media anggur ini ada dua model, ada yang dari pot seperti ini, saudara, ini dari pot. Lalu ini yang kita sebut grounding. Grounding itu dia menyatu, kita gali lubang dan menyatu dengan tanah. Ini ukurannya sekitar 50 kali 50. Jadi mungkin di video kali ini kita membahas secara latar belakang berkebun anggur. Kita belum bicara tentang media apa-apa saja yang dibuat media untuk bertanam anggur, pemupukan,
pruning dan segala macamnya. Sekarang kita bagi kawan-kawan yang ingin mencoba untuk di daerah Marpoyan, Kulim. Saya untuk kawan-kawan yang di Kulim ada yang bertanya semalam masalah anggur. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu kepada bapak-bapak, kawan-kawan. Tapi melalui video ini saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan kawan-kawan bisa terjawab di sini. Nanti kalau seandainya ada yang lagi yang mau dipertanyakan, kita bisa sharing langsung, kemudian nanti bisa kita koordinasi lagi. Seri-seri. Kalau serius kita bantu sampai jadi. Ini contoh buahnya. Pegang. Ini kita contoh buah. Ini percontohan ya. Kita targetnya bukan produksi buah. Karena ini bermacam-macam. Kalau konsep kita produksi buah, kalau kita punya 100 tanaman dengan merek misalnya Jupiter, bayangin sahabat semuanya, kalau seandainya ini kita sebut dompol ya. Dompol. Kalau seandainya dompol ini berbuah setengah kilo atau seperempat, satu batang itu bisa mencapai 100 dompol. Kalikan aja ya, kalikan 100 batang. Dan buah anggur ini kawan-kawan bisa di setel, tidak mengenal musim. Kita bisa merencanakan panen, bahkan setiap hari atau setiap minggu kita bisa setel. Itu mungkin di video yang akan datang akan kita bahas. Dan saya di sini bekerja sama dengan Om kita, Om Boy. Kalau kawan-kawan pengen lebih detail untuk bahas bicara teknis, perawatan, penanaman, Om Boy ini orang yang paling berpengalaman. Jadi kita bisa kolaborasi nantinya dengan Om Boy. Jadi sekali lagi, bagi kawan-kawan yang ingin bertani anggur sebagai koleksi atau hobi, mengisi waktu supaya lebih betah di rumah, gak ada salahnya kita coba suatu hal yang bermanfaat secara komersil. Satu lagi, menanam satu pohon sama dengan menyelamatkan satu nyawa. Mungkin ini dulu video yang bisa saya buat. Oh ya, di sini saya sampaikan juga, saya di sini untuk perawatan anggur, kita sekali lagi tadi bilang sama Om Boy secara teknis, Om Boy di lapangan. Karena keterbatasan, kita juga kawan-kawan bertanya kenapa ada di Kulim, karena di Kulim kita juga bekerja untuk bertahan hidup, kira-kira seperti itu. Tetapi anggur tetap nomor satu. Demikian dulu videonya. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Semangat terus pemuda Indonesia, berkarya terus. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.